time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penebangan pohon secara liar. Yang pertama itu substansi hukum. Aturan untuk mencegah penebangan pohon secara liar dapat bertujuan untuk mencegah kelestarian lingkungan dan berkelangsungan hidup. Penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir, longsor, erosi, punahnya keanekaragaman hayati. Penebangan pohon secara liar dapat disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan, faktor ekonomi dan yang dominan, kebutuhan industri atau kayu, peralihan fungsi hutan. Terus yang selanjutnya, pasal-pasal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 dan 51 tentang larangan penebangan pohon secara tanpa izin. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Pasal 10 tentang larangan melakukan aktivitas penebangan pohon tanpa izin. Selanjutnya, dari hasil wawancara kami yang kami dapatkan, ada seseorang yang mematuhi dan ada yang tidak mematuhi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang mematuhi aturan tentang penebangan pohon secara liar. Menurut Ibu Subeida, dia taat tidak menebang pohon secara liar karena dapat merugikan banyak orang di sekitarnya dan juga menyebabkan banjir. Dan menurut Bapak Suardi, taat tidak menebang pohon sembarangan secara liar agar menghindari tanah longsor, karena di mana itu akar pohon berfungsi menahan tanah, mencegah longsor di daerah yang berbukit. Nah, di sini ada pula yang tidak mematuhi aturan penebangan pohon secara liar. Menurut Pak Akbar, dia menebang pohon untuk kepentingan perluasan jalan atau pelebaran jalan. Nah, menurut Ibu Nuraini, penebangan pohon karena beralasan kebutuhan ekonomi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Seringkali menebang pohon untuk mendapatkan penghasilan cepat dari penjualan kayu. Selanjutnya, pola-pola tertentu yang dapat diamati. Yang pertama, pola lokasi, pola waktu, pola jenis pohon yang ditebang, pola pelaku, pola pengelolaan dan distribusi, pola dampak lingkungan, pola tindak lanjut dan penegakan hukum. Yang terakhir, pola keterlibatan masyarakat. Nah, dari hasil wawancara kami, dari semua yang kami wawancara itu, yang alasan ketaatannya, mengapa sebagian masyarakat patuh terhadap aturan penebangan pohon secara ilegal. Sebagian masyarakat patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar karena beberapa faktor termasuk kesadaran lingkungan dan partisipasi dalam pelestarian hutan. Di beberapa daerah, masyarakat aktif menjaga dan melestarikan hutan dengan 72% responden di Palau mengatakan keterlibatan mereka dalam upaya tersebut. Selanjutnya, ketaatan didorong oleh kesadaran hukum, rasa takut terhadap sanksi atau faktor lain. Nah, terus alasan ketidaktaatan. Mengapa sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar? Sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan penebangan pohon secara liar karena beberapa faktor. Yang pertama itu kemiskinan ekonomi. Yang kedua, kurangnya alternatif mata pencarian. Yang ketiga, tidak efektif pengawasan pengendalian. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum. Masyarakat seringkali tidak sadar betapa pentingnya menjaga melestarikan ekosistem hukum. Ketidakpedulian ini ditambah dengan kurangnya edukasi dan sosial tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah ketidakpatutan didorong oleh ketidaksetujuan terhadap aturan, kurangnya penegakan hukum, atau faktor budaya? Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan penebangan pohon secara liar dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya penegakan hukum.
penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten membuat pelanggaran terus terjadi tanpa saksi, yang berarti sehingga masyarakat merasa aman untuk melakukan penebangan liar. Yang kedua, faktor ekonomi. Banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama di daerah yang tingkat kemiskinan tinggi. Yang ketiga, budaya dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan dan nilai ekologis juga berkontribusi pada perilaku ini. Masyarakat seringkali tidak memahami dampak negatif dari penebangan pohon. Itulah hasil dari penelitian kami selama ini. Cukup dan lebihnya kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.